Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Teman-teman semuanya, pemirsa Al-Kalam dimanapun kalian semuanya berada, bismillah Pak Ustadz yang saya muliakan. Apakah boleh memainkan permainan kartu poker, domino, mahjong, dan permainan sejenis di saat puasa dengan tujuan atau dengan niat untuk ngabuburit menunggu waktu berbuka? Mohon jawabannya, matur suwun. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Al-Kalam rahimakumullah. Sikap kita sebagai seorang muslim ketika berada di bulan Ramadan. Dan ini sebenarnya sangat disayangkan sekali apabila seorang muslim itu ketika masuk bulan Ramadan ini cuma seperti menjalani hari-hari di kalender ya, lewat satu hari dicoret, lewat satu hari coret gitu. Tidak ada yang spesial, tidak ada yang berbeda ya sudah seperti lewat-lewat begitu saja ya. Walaupun sebetulnya jangankan bulan Ramadan ya, umur seorang muslim itu juga ya, kita harus punya kesadaran bahwa kita ingat surat pendek yang bisa menjadi pengingat kita tentang betapa berharganya masa adalah wal asri innal insana lafi khusr ya. Allah bersumpah demi masa bahwa mayoritas manusia itu berada di dalam kerugian. Kenapa merugi? Karena tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Padahal apa? Padahal semua dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 hal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba." Tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, tidak bisa kabur siapapun itu di hari kiamat nanti sampai dia akan ditanya tentang 4 hal. Jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, dari 4 hal itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan usia dan waktu kita. Ada an umrihi fima afnah, usianya sepanjang waktunya itu dia hidup di dunia ini dipakai buat apa, dihabiskan buat apa. Wa an syababihi fima ablah, kemudian masa mudanya itu ya tubuhnya yang sehat, pikirannya yang jernih, yang nanti kemudian ketika tua akan berubah ya, tubuhnya tidak lagi fit, pikirannya juga tidak lagi sejernih ketika masa muda, itu dipakai buat apa saja. Sehingga pertanggungjawaban waktu ini sebetulnya berat ya, dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Apalagi waktu-waktu seperti bulan Ramadan ini. Banyak sekali hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengangkat tentang betapa berharganya waktu di bulan Ramadan. Coba kita bayangkan Nabi Muhammad dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, beliau pernah menyatakan rohima anfu rojulin dakhala alaihi ramadhanu summan salakho qabla ayyughfaralahu. Celaka Nabi Muhammad menyatakan celaka kalau sampai ada orang yang hidup di bulan Ramadan, yang menjalani bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berakhir dan dia tidak mendapatkan maghfirah Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan disia-siakan. Karena di bulan Ramadan dia tidak menggunakan waktunya dengan baik. Kenapa kok tidak sampai mendapatkan ampunan Allah? Karena tidak ada usaha dari dia untuk mencari ampunan Allah. Di hadis yang lain malah lebih tegas lagi ya. Di hadis yang panjang di mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan mubarak, bulan yang diberkahi. Ya, di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Ada Lailatul Qadar yang kita harus memburunya. Di akhir Nabi Muhammad memberikan peringatannya, man hurima khairaha faqad hurim. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan yang saking banyaknya itu, maka hurim ya. Dia ini tercegah dari kebaikan apapun ya, atau bahkan ya naudzubillah min dzalik tercegah dari jannah, dari surganya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Menurut saya pribadi ini adalah kesalahan cara berpikir, mindset kita ya. Maka jangan sampai, saya tahu namanya penyesalan pasti di belakang, tapi jangan sampai kita menyesal
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi seperti dalam hadis Nabi Muhammad ya, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu suman salakha falam yughfar lahu. Wallahu a'lam. Mempertegas apa yang disampaikan oleh Ustadz Imad ini dalam kitab Durrus Saniyah Ba'dul Al'ab Al-Jahiliyah. Di sini mu'alif mengetengahkan 3 riwayat dari Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang dihasankan oleh Al-Albani, Imam Al-Albani. Qala Rasulullah SAW, man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu. Yang artinya adalah barang siapa yang bermain dadu dan semisalnya ya, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Di sini mu'alif mengomentari waroda asyar'u al-hanifu bima yahfadu ala nasi aqidatahum wa amwalahum wa arwahahum wa awqatahum. Bahwa syariat Islam ya telah banyak memberikan tuntunan ya untuk menjaga agar manusia bisa menjaga akidahnya, hartanya, jiwanya dan waktunya. Walidzalika naha an ba'dil al'ab al-jahiliyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang ya permainan-permainan jahiliyah. Bisa babi ayaqa fiha minal asam wasyurur. Ya, karena permainan-permainan tersebut ya sangat mungkin ya bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam dosa dan kejahatan. Walima fiha min i'tiqadatin wasaniyatin fi asli wad'iha al-awwal. Dan juga karena di dalam permainan-permainan jahiliyah tersebut itu terkandung akidah-akidah wasaniyah ketika awal awal mula pembuatan permainan tersebut. Walima fiha min tadji'i lil waqti alladhi huwa al-hayah. Dan juga ini alasan yang keempat adalah karena di dalam permainan tersebut ini pelakunya cenderung menyia-nyiakan waktu, yaitu waktu umurnya yang nanti akan dipertanggungjawabkan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Imad tadi, apalagi di bulan Ramadan menjelang berbuka yang mana itu adalah waktu-waktu yang istijabah. Wa alam di sini nggak ditegaskan nah ini makruh apa tahrim, tapi kayaknya cenderung ke tahrim ini ya. Syekh Shalih Munajjid menukil perkataan jumhur ulama inna sauma, artinya tadi ya orang yang bermain kartu dan seterusnya ya, atau bermaksiat di nahari Ramadan, fi nahari Ramadan. Di sini lihat film porno dan seterusnya misalnya gitu ya. Karena memang permainan ini banyak ya, bisa game, Mobile Legend, anak muda kan gitu, atau lihat drakor atau lihat anim kan banyak kan gitu. Tingkatan dosanya kan berdasarkan perbuatan masing-masing ya. Ya, maka di sini qala jumhur inna shauma la yubtil bi ta'ammudil maksiyah. Wa in kana thawabus shaum yanqusu wa yakunu shaim alladhi aqdamu ala hadhil maksiyah qad urida shaumuhu li adamil qabul. Qad urida. Jadi disebutkan ya tidak batal puasanya, hanya pahalanya berkurang. Karena beda, ini maksiat, ini puasa. Dan maksiat tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Itu jumhur. Bisa jadi pahalanya nggak ada, habis karena perbuatan maksiat tersebut. Nah, maksiat kan macam-macam, bisa dosa, bisa lahu, sia-sia, membuang waktu, ya, bisa hal yang lain yang memang itu tidak disarankan oleh syariah. Baik, kurang lebih gitu pemirsa El-Kalam semua, bahwa dalam hal ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Imad, Ustadz Farman, dan Ustadz Sigit, maka kita benar-benar maksimalkan di waktu Ramadan kita dan dipakai untuk yang lalor, yang sia-sia. Nah, karena itu bisa menjerumus pada bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.